Shalom saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari satu dalam doa. Yesus yang baik, hari ini pun kami berkumpul kembali lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, basuhilah telinga kami, hati kami, pikiran kami, biar Engkau mendirikan suatu tunggul, suatu batu yang putih sebagai mahkota-Mu yang Engkau berikan khusus bagi orang yang menang, orang yang tahan di tengah-tengah penderitaannya. Tuhan, kami mau menikmati semua janji-Mu benar-benar jadi nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Bimbinglah kami sudah siap untuk dapat dibimbing, kami sudah siap untuk menang, kami sudah siap untuk menguasai dirinya sendiri sesuai dengan firman Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, sehari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayat kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau di dalam versi yang lain dikatakan seperti ini, kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang sempurna. Saudara-saudara, apakah iman Kristen yang kita percayai? Apakah tidak apa-apa kita hanya tinggal percaya saja kepada Yesus lalu akan dapat diselamatkan? Justru iman Kristen adalah suatu agama yang harus berpikir dalam tentang segala sesuatu untuk mengejarkan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan apa? Apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang sempurna di mata Tuhan. Tetapi sayangnya, meskipun kita begitu inginkan mau mendapatkan kehendak Allah, tidak mungkin kita mendapatkan sesuatu secara otomatis. Untuk kita memperoleh sesuatu, di situ sangat membutuhkan suatu norma. Sekarang pemerintah Jokowi juga sudah mau melaksanakan new normal pasca PSBB. Apakah itu new normal? Kita tidak tahu. Apakah itu persis artinya apa? Kita tidak tahu. Hanya beberapa orang yang merencanakan new normal, mereka saja tahu. Makanya, dari pihak pemerintahan, mereka sudah membuat suatu norma yang detail bagi masyarakat, biar masyarakat bisa mengerti sesuai dengan norma itu. Apakah segi ibadah, apakah segi perkumpulan, apakah segi pemasaran, apakah segi bisnis, itu semua di dalam semua aktivitas masyarakat supaya bisa mengikuti norma yang diberikan oleh pemerintah itu. Demikian itu, untuk mendapatkan kebenaran, untuk mendapatkan kehendak Allah yang baik, yang sempurna, yang berkenan itu juga, kita membutuhkan suatu norma yang pasti. Tapi norma yang pasti bagi iman kita itu tidak akan diberikan daripada pemerintah, melainkan itu diberikan daripada Alkitab sendiri. Tema firman Tuhan hari ini adalah janganlah kamu jadi serupa dengan dunia. Kenapa Alkitab katakan supaya kita tidak menjadi serupa dengan generasi dunia sekarang? Lukas pasal 7 ayat ke-32 dikatakan demikian. Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyuruhkan. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Dunia ini sudah hilanglah menyayang. Apa maksudnya? Mereka tidak mau menyayang pihak yang lain, melainkan hanya memfokuskan, perhatikan pada dirinya sendiri saja. Maka seperti Lukas katakan, meskipun aku terus bersuling, tapi kamu tidak menari. Meskipun aku terus menyanyikan kidung duka, tapi kawan-kawanku tidak turut berduka cita. Itulah generasi sekarang. Kalau kawanku sudah dapat untung, apa kita bisa bersuka cita sama dengan dia? Tidak. Memang di depan orang itu kita suka cita sama dia. Tetapi di belakang kita sakit hati dan iri hati. Bukankah itu rupa kita sekarang? Di dalam Matius pasal 24 ayat ke-12, di situ muncullah beberapa ciri-ciri pada waktu akhir zaman. Yaitu salah satunya adalah hati yang panas sudah jadi dingin. Sebelumnya sudah penuh dengan kasih, penuh dengan perhatikan, peduli sama orang yang lain. Tapi semakin lama semakin hati kita jadi dingin.
Sehingga apabila kita udah dengar duka citanya daripada orang yang lain, kita tidak begitu peduli. Coba kita bayangkan, zaman yang dulu kita sudah biasa tinggal bersama dengan nenek, kakek, dan sampai paman, ponakan, dan lain-lain. Waktu saya tinggal di Palopo, di situ ada teman saya yang seorang kepala sekolah SMA. Beliau itu selalu sibuk sekali dan ramai sekali di rumahnya. Makanya saya bingung. Setahu saya keluarganya hanya 4 orang saja. Tapi anehnya tidak ada satu hari pun hanya 4 orang saja. Tapi justru rumah itu selalu ramai dengan hampir 8 orang, 9 orang. Maka saya nanyakan, mereka siapa? Katanya, ini ponakan, ini juga ponakan. Itu juga ponakan saya. Saya tawa sekali. Tapi sekarang gimana? Sekarang tidak lagi seperti itu. Karena era yang kita hadapi ini tidak begitu gampang untuk memikul bebannya orang yang lain. Untuk menghidupi kita diri sendiri juga. Untuk menjalankan diri kita sendiri pun betapa sulitnya. Maka akhir-akhir ini banyak pemuda-pemudi mereka tinggalkan orang tua, kemudian tinggal sendiri, makan sendiri, tidur sendiri. Kalau di Korea sudah lama, sudah jadi biasa, di Jepang juga sama. Di beberapa negara maju memang mengalami seperti itu. Namanya, kata istilahnya, honjok. Hon itu sendiri, jok itu suku, atau kaum, atau golongan. Kenapa pemuda-pemudi mereka berani meninggalkan orang tuanya dan mereka terus mau tinggal sendiri meskipun usianya sudah 30 tahun dan 40 tahun lebih. Namun demikian tidak mau nikah. Kenapa? Karena tidak mau pusing. Tidak mau repot gara-gara pihak yang lain. Mereka sendiri mau nikmati. Itulah era kita. Era yang sudah hilang menyayang, hilang peduli orang yang lain, hilang perhatikan pihak yang lain. Itulah era kita. Maka Alkitab katakan, janganlah serupa dengan dunia ini. Janganlah serupa dengan angkatan yang jahat ini. Janganlah serupa dengan angkatan yang hilang menyayangnya. Ini yang Alkitab katakan kepada kita. Betapa egoisnya sekarang. Dari pihak pemerintah begitu tegaskan supaya semua masyarakat harus pakai maskernya buat diri sendiri dan buat orang yang lain. Tetapi coba pergi ke pasar, berapa orang yang pakai masker? Kaget sekali kemarin waktu saya lewat pasar. Begitu banyak orang masih berani tidak mau pakai masker dengan alasan pengap sekali maskernya. Karena dirinya sendiri merasa pengap, dia tidak peduli apakah orang yang lain itu bisa kena corona atau tidak. Apakah orang yang lain sedang merasa terancam atau tidak. Dia tidak pikir. Kenapa? Karena yang penting dirinya sendiri. Generasi ini begitu egois, begitu tidak mau perhatikan kepada orang yang lain. Maka akhir-akhir ini banyak orang mencairkan kasih mereka, mencairkan perhatian mereka. Bukan kepada orang, tetapi kepada hewan binatang. Anjingkah atau kucingkah, mereka begitu menyayangi anjing. Mereka begitu menghabiskan duit, menghabiskan energi kepada kucingnya dia. Kenapa? Kalau kucing tidak repot. Katanya, kalau anjing tidak repot, tidak mengecewakan. Karena tidak mau terluka, karena tidak mau repot, karena tidak mau pusing gara-gara orang yang lain. Dia tinggal sendiri, lalu dia menghabiskan kasihnya, energinya, waktunya, uangnya dia kepada hewan binatang ini. Setiap semester yang diutuskan daripada magang dari BME, pada waktu mereka kembali ke sekolah, selalu saya nanyakan, selama ini berapa orangkah dari jemaat pernah kasih amplop kalian? Berapa orangkah yang pernah kasih makan kepada kalian? Waktu kemarin Ibu Ico pulang ke Bogor, waktu itu juga saya nanyakan kepada Ibu Ico. Ibu Ico, kemarin berapa orang yang undang? Berapa orang yang kasih makan? Apakah ada orang yang kasih amplop atau tidak? Pada tahun 2014, bulan Januari, waktu itu kami sebentar pulang ke Korea untuk istirahat sekitar 4 bulan. Waktu itu senior pendeta di gereja saya umumkan di tengah ibadah supaya mereka harus mengajak saya selama saya ada di Korea. Katanya, jangan sampai membuat Pak Yosua harus masak sendiri. Tapi kalian yang harus undang makan, biar Pak Yosua bisa mencicipi dan menikmati kasih Allah melalui jemaatnya. Saudara-saudara, ini bukanlah yang serakaan atau bukanlah dengan motivasi yang jahat daripada pendeta itu. Bukan karena pendeta itu menghina jemaat yang lain. Bukan karena pendeta itu membuat jemaat menderita.
Tetapi karena senior pendeta itu, dia tahu betapa pentingnya, betapa dahsyatnya apabila seorang hamba Tuhan yang muda yang mengalami kasih Tuhan selimpah-limpahnya, baru bisa mengalirkan kasih Allah kepada jemaatnya, dombanya. Maka firman Tuhan hari ini terus katakan kepada kita supaya kita tidak jadi serupa dengan dunia ini. Dunia apa? Dunia yang hilang menyayang terhadap pihak yang lain. Meskipun habiskan semua energinya kepada hewan binatang, tapi mereka tidak peduli kepada sesama manusia. Meskipun orang-orang dunia melakukan seperti itu, hai anakku, kalian jangan ikut-ikutan. Kita buka Alkitab, Hakim-Hakim, pasal 21 ayat ke-25. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Kenapa kita katakan supaya kita tidak boleh jadi serupa dengan dunia ini? Karena dunia ini, generasi ini, melakukan sembarangan saja sesuai dengan keinginannya diri sendiri, kesukaannya diri sendiri. Maka di Hakim-Hakim katakan seperti itu. Ada kata istilah yang sebutkan generasi ini, yaitu generasi postmodernisme. Kalau dalam bahasa Indonesia, pasta modernisme. Sekarang yang jadi pusat, yang jadi baku, yang jadi norma itu bukanlah tradisi, bukanlah hukum, bukanlah peraturan dari suatu organisasi. Melainkan yang jadi norma itu aku sendiri, perasaan sendiri. Apakah hal ini udah jadi untung? Kalau gitu ini dianggap yang baik. Apakah hal itu menyenangkan hati saya? Maka itu dianggaplah hal itu baik dan benar. Apakah hal itu sudah memberi kenyamanan kepada saya? Maka hal itu juga dianggap ini benar dan baik. Itulah ciri-cirinya pasca modernisme. Homoseksual juga sama seperti itu. Mereka berani sampai mengkutip-kutip beberapa ayat firman Tuhan untuk menjelaskan, untuk membuktikan bahwa mereka tidaklah salah. Tadi saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, yang jadi baku, yang jadi norma bagi kita yang percaya adalah firman Tuhan. Tetapi ada gerakan yang baru untuk mengubahkan bakunya, mengubahkan normanya itu, yaitu mau merubahkan firman Tuhan. Salah satunya ada Bible 2020 yang diterbitkan daripada negara Denmark. Itu di dalam Alkitab itu mereka sudah menghapuskan nama bangsa Israel. Saudara-saudara, coba bayangkan, ada berapa tembaga yang muncul dan tertulis dan dicantumkan nama bangsa Israel di dalam Alkitab. Tapi di dalam Alkitab Bible 2020 itu hapuskan semua kata-kata Israel dan diganti dengan yang lain. Kita memang tidak tahu tujuannya apa persis, tapi sudah terjadi untuk mengubahkan norma. Kenapa mereka berani merubahkan sampai Alkitabnya? Supaya mereka membenarkan perasaan mereka, keuntungan mereka, kenyamanan mereka, supaya mereka nyaman untuk mendengarnya firman Tuhan. Bagi orang-orang yang mendukung feminisme, yang mendukung perempuan, mereka kurang nyaman, kurang enak waktu mendengar dia, laki-laki itu. Makanya, ubahkan kata laki-laki. Tapi saudara tahukah, apakah berani merubahkan Alkitab itu? Apakah hanya mereka saja? Tidak. Sebenarnya bukan hanya mereka saja berani merubahkan Alkitab. Tetapi saudara dan saya juga berani merubahkan Alkitab. Berani menolak Alkitab. Berani tidak mau dengar dan katanya kurang enak mendengar, kurang nyaman mendengar. Sekarang di dalam PSBB kita beribadah di dalam rumah tangga masing-masing. Coba kita kasih contoh. Bukan untuk menyalahin saudara, tetapi saudara coba kita pikirkan, introspeksi diri sendiri. Ketika kita mau beribadah, ibadahnya mulai jam berapa? Memang kita bisa katakan sesuai dengan urusan kita, keadaan kita, suasana keluarga saya, gini. Daripada tidak beribadah, lebih baik sekarang beribadah. Bagus sekali. Tapi saudara, coba bayangkan jikalau andaikan kita beribadah di gedung gereja. Apakah kita datang lebih awal jam 8, jam 7, atau lambat datang jam 1 siang atau jam 4 sore? Tidak kan?
Jemaat KBI Bojong Kamal sudah berkomitmen untuk beribadah pada jam 9. Janji sama dengan jemaat, janji sama dengan Tuhan. Tapi kita tidak menempati waktu kalau ibadah rumah tangga. Sesuai dengan kenyamanan, sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau persembahan gimana? Persembahan juga memang begitu. Ada orang yang mempersembahkan persembahannya pada waktu hatinya senang. Tapi kalau hati dia kurang enak sama jemaat yang lain, apalagi kurang enak sama dengan hamba Tuhan, dia tidak mau memberikan persembahan. Apakah dia mau mempersembahkan kepada Tuhan? Enggak, justru tidak. Dia mempersembahkan sesuatu untuk menyenangkan dirinya sendiri. Dan pujian gimana? Sekarang pujian pun sudah disediakan di dalam warta. Tetapi kita ada yang pikirkan sepertinya, aduh pujiannya, ini saya tidak suka pujian ini. Langsung ganti dengan pujian yang lain, yang begitu saya sukai. Memang tidak begitu jadi masalah, tapi bisa juga jadi masalah. Coba bayangkan ibadah ini ibadah komunitas. Meskipun kita ibadah di tempat masing-masing, namun demikian ibadah ini dinaikkan kepada Tuhan atas nama Jemaat KBI Bojong Kamal. Jemaat KBI Bojong Kamal, naikkanlah semua pujian. Waktu ibadah di gedung gereja juga sama. Ada orang yang menyanyikan seperti ini. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Kenapa? Katanya dia tidak suka pujian itu. Maka dia hanya asal aja ikut-ikutan. Tapi kalau pujian yang dia begitu sukai, dia asik menyanyikan. Apa ini? Sesuai dengan perasaan dia. Kenyamanan dia sekarang mempersembahkan pujian. Semuanya seperti itu kita lakukan sesuai dengan apa yang kita merasakan nyaman. Apalagi ibadah online seperti ini. Ibadah online, melalui ibadah online kita bisa mendengar berbagai khotbah daripada pengkhotbah yang begitu terkenal. Dan kita intip-intip di suasana ibadah di gerejanya yang terkenal. Seumpamanya kita sedang memasuki rumah makan Padang. Di rumah makan Padang sudah disediakan berbagai lauknya. Di situ kita lihat, intip dulu, kemudian pilih. Oh ini. Ya, sama seperti itu pada waktu ibadah juga. Kita buka YouTube dulu, kemudian beberapa tempat, gereja. Oh, yang ini paling cocok. Oh, suasana yang seperti ini saya suka. Kemudian buka, kita ikut ibadah. Coba kita berpikir dengan serius. Apakah kita sedang beribadah kepada Tuhan untuk menyenangkan Tuhan atau untuk menyenangkan dirinya sendiri? Sekarang masih PSBB, tapi setelah selesai PSBB, setelah sudah jadi normal, kembali lagi bisa beribadah di gereja masing-masing. Pasti ada beberapa jemaat, bukan hanya di gereja kita saja, tapi di gereja yang lain juga di seluruh dunia yang sedang mengalami gaya PSBB sehingga tidak bisa beribadah di gedung gereja dengan alasan mencegah penularan COVID ini. Mereka pasti akan pilih-pilih ibadahnya meskipun sudah selesai PSBB. Kenapa? Karena merasa lebih nyaman beribadah di rumah melalui online, sambil duduk dengan nyaman, sambil obrol, sambil cek WA dan lain-lain. Gak usah memberikan persembahan, gak usah terbeban harus berhadapan dengan jemaat yang lain. Saudara, kita harus pikirkan ujung-ujungnya apa yang menunggu kita. Ujung-ujungnya kita menjadi sama seperti apa? Apakah kita berbuah atau tidak? Apakah iman kita bertumbuh atau tidak? Apakah iman kita jadi kuat atau tidak bisa berdiri dengan teguh? Di dalam Ulangan pasal 6 ayat ke-5, terus katakan, kasihlah Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kita orang Kristen seringkali bikin masalah untuk mengikuti Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan dengan pikiran kita saja. Dengan alasan iman, membuanglah semua kekuatan kita, hati kita. Tidak peduli. Apabila kita mengikuti Tuhan dengan gaya seperti itu, sesuai dengan kenyamanan, sesuai dengan kesukaan, sesuai dengan keuntungan, itu justru bukanlah kita sekarang menyembah Tuhan. Bukanlah sekarang percaya kepada Tuhan, tetapi justru kita menyenangkan diri kita sendiri. Kasih juga sama seperti itu. Tuhan katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kita terus katakan supaya kita mengasihi Tuhan kita. Dan juga katakan supaya
kita mengasihi sesama manusia. Tapi di situ ada caranya sendiri daripada Tuhan. Tapi tidak mau dengar caranya Tuhan. Bolehkah kita hanya mau menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dengan caranya sendiri? Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Kemudian bawalah pujian yang begitu saya sukai saja. Buang semua pujian yang disediakan daripada pihak gereja. Kita tidak menghormati cara yang dibuat daripada Tuhan. Kenapa? Karena selalu pikirkan aku ini paling penting. Apa perasaanku ini paling penting. Tidak memikirkan perasaan dia itu semacam apa. Akhir-akhir ini saya sering melihat yang sebuah YouTube yang berjudul Tidak Ada Anjing Yang Nakal di Dunia, yang diproduksi dari Korea. Di dalam film itu semua pelatih sama-sama katakan bahwa semua ekspresi kasih daripada majikan itu biasanya tidak cocok dengan keinginan hewan binatang. Kita majikan karena merasa sayang, mungil, makanya kita terus membelai-belai mereka, meraba mereka. Dan kita pikirkan, aku sekarang mengekspresikan betapa aku mengasihi dia. Ternyata hewan itu, anjing itu kah, atau kucing itu kah, mereka merasa dapat disiksa. Katanya mereka bilang begini, hewan bilang kepada majikannya, biarin aku. Aku tahu kamu menyayangi aku, tapi tolong biarin aku. Aku tidak suka dapat diraba. Aku tidak suka dicium. Bahasanya beda, komunikasinya beda. Tapi majikannya tidak peduli. Itulah yang seringkali kita lakukan terhadap Tuhan juga, terhadap sesama kita juga. Kita menolak semua standar daripada Tuhan, baku daripada Tuhan, norma yang kita tetapkan daripada Tuhan. Kita tolak. Melainkan kita ambillah yang norma yang kita buat, yang kita sukai, yang kita merasa puas, yang mendatangkan menghandle, yang mendatangkan menindas orang yang lain. Kadang-kadang kita usahakan untuk menindas Tuhan juga kan. Tapi justru di dalam Yohanes pasal 15 ayat ketiga, terus tunjukkanlah caranya Tuhan itu apa? Untuk menunjukkan, untuk mengekspresikan kasih terhadap orang yang lain. Cara Tuhan adalah kita mati, kita korbankan diri sendiri. Sebenarnya firman Tuhan harus jadi norma di dalam semua perilaku kita. Kenapa? Karena kita manusia diciptakan sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan, di situ ada hidup, di situ ada kuasa, di situ ada pemulihan. Maka kita harus menghormati firman Tuhan itu. Dan kita harus memegang dan mengejarkan firman Tuhan. Saudara-saudara tahukah apakah yang dilakukan daripada Roh Kudus? Semua perbuatan Roh Kudus tidak sama sesuai dengan pikiran kita. Pikiran kita selalu mengejarkan ke mujizat-mujizat. Kalau Roh Kudus datang, Roh Kudus bikin mujizat kepada kita. Dan orang yang sakit langsung jadi sembuh. Lain-lain. Tapi coba kita dengar firman Tuhan katakan apa tentang tugasnya Roh Kudus. Yesus katakan kepada kita di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-26, katakan seperti ini, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Apakah itu tugas Roh Kudus? Tugas Roh Kudus adalah supaya mengingatkan firman Tuhan kepada kita. Mengingatkan firman Tuhan. Bukan untuk bikin mujizat, suatu yang luar biasa, tetapi justru mengingatkan firman Tuhan kepada kita. Supaya kita dengar, supaya kita ingat, supaya kita mengejarkan firman Tuhan. Kenapa? Karena ada hidup pada firman Tuhan. Karena ada kuasa pada firman Tuhan. Karena ada pemulihan pada firman Tuhan. Maka Tuhan Roh Kudus mengingatkan kita firman Tuhan. Tidak pentinglah berapa kali kita sudah membacakan firman Tuhan, tetapi justru yang lebih penting adalah apakah kita melakukan firman Tuhan atau tidak. Meskipun satu ayat firman. Hari ini kita terus mendengar firman Tuhan supaya kita tidak jadi serupa dengan dunia ini. Kenapa kita tidak boleh jadi serupa dengan dunia ini? Karena dunia ini udah hilang generasi yang hilang menyayangnya. Karena dunia ini, generasi yang melakukan sembarangan saja sesuai dengan keinginan, kesukaan dirinya sendiri. Kebenarannya dirinya sendiri. Nah, yang ketiga, kenapa Tuhan melarang kita menjadi serupa dengan dunia? Karena dunia sekarang, angkatan kita sekarang, generasi kita sekarang,
generasi yang hilang mimpi. Generasi yang sudah menghabiskan energi pada yang sia-sia. Coba kita lihat generasi sekarang. Coba kita menyuruh pemuda-pemudi. Mereka katakan apa? Mereka katakan gini, malam mereka nanyakan, kenapa saya harus, kenapa? Dan coba nanyakan, kamu nanti jadi mau apa? Mereka katakan, malam mereka nanyakan kepada kita, ya, saya juga tidak tahu apa yang harus saya jadi. Tidak ada satupun yang tahu, kecuali cuma satu hal, yang itu game. Apakah anak muda kah, remaja kah, atau pemuda kah? Meskipun mereka masih kerja di tempatnya, tapi di dalam otaknya ada game. Pada waktu masih muda, maka beberapa tahun yang lalu ada kata istilah yang baru itu muncul, yaitu YOLO, suku YOLO, atau golongan YOLO. YOLO itu apa? Karena aku hidup cuma satu kali saja, kita nikmati. Sebelum jadi tua, kita nikmati. Sebelum kita hilang uang, kita nikmati. Tidak mau mikirin masa depan, masa yang jauh. Tapi yang sekarang, yang bisa kita lakukan, yang bisa kita bermain, kita main. Inilah moto, inilah semboyan bagi generasi sekarang. Kita harus bisa mendengar nasihat daripada Raja Salomo. Di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat pertama dikatakan seperti ini, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum jadi tua, harus dengarlah. Tujuan firman Tuhan ini bukan sekedar supaya kita hanya ingat-ingat saja firman Tuhan. Roh Kudus juga bukan supaya kita ingat-ingat saja, tapi justru supaya kita sadar tujuan hidup kita. Supaya kita sadar panggilan Tuhan kita terhadap kita. Panggilan apa? Panggilan yang baik. Panggilan apa? Panggilan yang berkenan. Panggilan apa? Panggilan yang sempurna di mata Tuhan. Sebenarnya semua energi kita, waktu kita, hati kita harus menggunakan untuk mendapatkan hal itu. Di dalam Roma pasal 12 ayat ketiga katakan seperti ini, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Apa maksudnya? Hai orang-orang muda, hai generasi sekarang, ini bukan hanya kepada anak-anak muda saja, tetapi justru saudara dan saya, kita semuanya harus dengar firman Tuhan itu. Janganlah harapkan yang di luar ukuran iman kita. Kita punya ukuran masing-masing, kemampuan masing-masing, seperti kita punya kemampuan masing-masing, bedanya masing-masing. Sama seperti itu, iman kita juga, ukuran iman kita juga beda-beda. Tapi Alkitab katakan kepada kita, jangan harapkan di luar ukuran iman kita. Itu dikatakan itu mimpi yang sia-sia. Harapan yang sia-sia. Melainkan kita harus memikirkan yang patut kita pikirkan. Ada orang yang begitu mimpinya besar sekali. Luar biasa. Tapi tidak mau lakukan. Tidak ada tindakan apa-apa untuk mencapai mimpi itu. Itu bukan iman. Meskipun dia selalu katakan, aku akan jadi sesuatu, aku akan jadi sesuatu. Meskipun dia sudah katakan dengan mulutnya, tapi itu bukan iman. Justru itu dia sekarang mau mencari rejeki saja. Justru kita harus bermimpi sesuai dengan iman, ukuran iman kita yang Tuhan karuniakan kepada kita. Tuhan memberikan ukuran iman kepada kita masing-masing. Lalu ukuran itu bisa juga jadi diperluas, diperlebarkan melalui programnya Tuhan, yaitu program penderitaan. Kita menjadi lebih dalam, lebih lebar lagi melalui lembah yang gelap. Namun demikian, kalau kita mau bermimpi yang di luar ukuran iman kita, kalau gitu kita harus siapkan kapasitas kita juga. Kemampuan juga harus kita siapkan untuk menampung semua mimpi yang luar biasa ke tengah-tengah kehidupan kita. Apakah bagi saudara yang sedang kerja di bawah orang yang lain, tapi mau buka usaha sendiri? Kalau gitu jangan hanya mimpi saja, tapi harus siapkan masa depanmu. Sampai nabung-nabung uang, jangan pakai dulu. Apakah mau jadi terkenal atau dapat diakui daripada bosmu? Jangan hanya harapkan saja, jangan hanya bermimpi saja, jangan hanya berdoa saja, tetapi kalian siapin
untuk menyatakan doa, untuk menyatakan harapanmu. Hingga saudara ikut kursus-kursus yang lain untuk meningkatkan level kamu, meningkatkan keterampilan kamu. Kita kembali lagi. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Sebentar lagi setelah selesai PSBB ini, kita mungkin bisa beribadah di gedung gereja kita. Tapi saudara, jangan sia-siakan kesempatan itu yang akan datang. Karena kesempatan itu tidak akan selama-lamanya seperti kemarin. Tidak. Justru PSBB ini tidak akan selesai. Hanya berhenti sementara. Tapi sebentar lagi, atas nama keamanan masyarakat, pemerintah akan menunjukkan semirip dengan PSBB terhadap gereja. Ini bukan hanya Indonesia saja, di seluruh dunia sama sekarang. Kenapa? Karena kita sama-sama sekarang memasuki akhir zaman sesuai dengan janji Tuhan. Maka nanti sudah diberikan kesempatan untuk kita beribadah di gedung gereja sementara. Waktu itu, jangan sia-siakan waktunya. Tetapi kita harus sadar yang pertama, kelemahan kita. Betapa kita lemahnya untuk beribadah di rumah tangga masing-masing. Meskipun namanya kepala keluarga, meskipun namanya pengerja di gereja, dan pelayanan di gereja. Tapi betapa lemahnya, betapa tidak mampu untuk membangkitkan jiwa-jiwa yang lain. Justru saudara sendiri pun udah mau jadi padamkan. Kita harus mengaku kelemahan kita diri sendiri dan minta tolong kepada Tuhan pada waktu itu. Yang kedua, oleh sebab itu, di manakah kita diberikan kesempatan untuk beribadah dengan sesama kita? Waktu itu kita harus siapkan genset rohani. Apa fungsinya genset itu? Pada waktu mati lampu, dengan genset kita bisa menerangkan, masih tetap menerangkan ruangan kita. Sama seperti itu pada waktu PSBB datang lagi kembali. Waktu itu kita sudah punya genset sendiri, genset rohani. Maka kita bisa hidupkan, tetap nyalain, tetap mengalirkan hidup yang kekal daripada Tuhan kepada kita diri sendiri dan kepada seisi rumah kita. Kita membutuhkan persiapan seperti itu pada waktu nanti diberikan dari pemerintah. Apakah kita sekarang sudah bisa beribadah secara fisik atau kita hanya beribadah secara online saja? Apapun, kita harus usahakan supaya menyiapkan genset rohani itu. Kalau di antara saudara memang beberapa orang yang merasa kurang enak pada waktu terima WA melalui grup Pujong. Nah, ada yang terganggu juga, ada yang kurang enak, sakit hati ketika melihat foto keluarga orang yang lain, ada yang tersinggung, ada yang juga pikirkan kalau keluarga yang lain bagaimana. Saya juga memang begitu, saya juga terganggu, ya terganggu. Ini wajar, jujur bicara, terganggu karena tring. Dan juga ketika saya lihat foto-foto keluarga ini, ada yang foto yang begitu menyenangkan, tapi juga ada yang foto yang timbul iri hati sama keluarga yang lain. Makanya saya juga pikir, apakah ini harus lanjutkan untuk upload foto keluarga setelah ibadah atau tidak? Bukankah suatu foto keluarga ini membebani keluarga yang lain? Tapi saudara, hal itu sangat membutuhkan bagi kita semua. Coba saudara tinggalkan grup WA ini. Apa yang akan terjadi? Apakah saudara lebih lancar beribadah pribadi? Apakah imammu lebih jadi panas, lebih jadi rajin, lebih jadi setia di hadapan Tuhan? Justru imammu akan jadi malas. Justru imammu akan jadi kering sampai loyo dan mati. Kenapa? Karena tidak ada tantangan. Karena tidak ada keberatan. Karena tidak ada beban yang kudus. Coba kita lihat foto di dalam WA. Sampai kita lihat foto, oh, mereka sudah ibadah ya. Aduh, keluarga saya juga harus ibadah. Semestinya harus seperti ini. Harus ada, harus terima beban yang kudus seperti itu bagi keluarga yang tidak ikut ibadah. Sedangkan keluarga yang lain sambil mereka lihat fotonya, di situ mereka dapat dihiburkan, dapat ditopang, dapat didukung. Oh, saya kira keluarga saya saja ibadah. Kasihan sekali. Ternyata mereka juga ibadah ya. Oh, ternyata mereka juga keluarga itu juga ikut hari ini, ikut ibadah ya, ikut 2 malam. Wah, kita semua ya pojok kamar. Bagus. Malah jadi dapat semangat lagi.
Ibrani pasal 10 ayat ke-25 katakan seperti ini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat, karena sudah hari Tuhan mendekati kita. Kalau kita gantikan kalimat ini, karena akhir zaman sudah mendekati. Karena Tuhan sudah mengetuk pintu hati kita, maka janganlah menjauhi kita diri sendiri daripada persekutuan-persekutuan orang kudus. Memang sekarang tidak ada persekutuan secara fisik, tapi secara online ada. Di dalam WA ada. Kalau pilihannya cuma ada WA, kalau itu WA. Kalau ada pilihannya melalui YouTube. Kalau ada pilihannya dengan melalui Zoom, kalau itu melalui Zoom, apa adanya melalui di situ kita usahakan untuk bersekutu satu sama yang lain. Itulah firman Tuhan tunjukkan kepada kita. Kemarin kita dengar kesaksiannya daripada Pak Pendeta Charlie yang begitu menyedihkan. Katanya, setelah mereka melayani di anak jalan, kemudian ambillah foto dan merekam video. Tapi gara-gara itu mereka disalahkan dengan perkataan, apa yang dikerjakan daripada tangan kanan ini tidak boleh diketahui oleh tangan kiri. Memang ini firman Tuhan, betul. Itu memang firman Tuhan. Tapi saudara, janganlah salah kutip firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidaklah dicantumkan untuk mengecewakan, untuk mundurkan kita semua daripada hal yang baik, hal yang berkenan, hal yang sempurna. Sekarang mereka justru melayani anak jalan, orang jalan, tidur di pinggir jalan. Kemarin saya dikirimkan suatu video rekaman daripada Pak Charlie yang sedang mereka melakukannya. Betapa banyaknya, masih banyak orang mereka tidur di pinggir jalan karena tidak punya rumah sendiri. Kepada mereka, Pak Charlie menyiapkan makanan dan bagikannya. Tapi ada orang yang menyalahkan perbuatan mereka dengan alasan ambil foto. Saudara, memang bisa salah gunakan foto itu, tapi dengan foto itu bisa memberi semangat kepada orang yang masih ragu-ragu untuk membantu pihak-pihak yang lain. Apakah saya bisa bantu? Apakah kemampuan saya cuma 2 ikan, 5 roti saja? Ini bisa jadi untung, bisa jadi bantuan bagi mereka atau tidak. Kepada orang yang sedang ragu-ragu, 1 lembar foto itu memberi dorongan bagi mereka, memberi topangan bagi mereka, memberi dukungan bagi mereka. Saudara-saudara, ketika Elia, dia terus bergumul dan kecewa sama Tuhan. Tuhan, sekarang aku sendiri yang tinggal. Semua orang udah kabur, udah mati, udah dibunuh. Aku saja tinggal. Tapi masih ingat saudara apa yang dikatakan dari Tuhan? Bukan hanya kamu saja, tetapi justru masih ada 7.000 orang yang masih belum berlutut sama Baal. Ketika Elia udah dengar perkataan daripada Tuhan bahwa masih ada 7.000 orang yang masih belum bersujud kepada Baal. Pernah bayangkan hati Elia itu semacam apa? Sebelumnya dia merasa ketakutan sekali karena tinggal dia sendiri. Tapi setelah dapat dengarnya bukti-bukti daripada 7.000 orang, timbullah keberanian kembali lagi untuk mentaati, untuk mengejarkan firman Tuhan. Tidak selalu rendah hati itu membawa kita kepada buahnya. Justru kadang-kadang rendah hati itulah membuat kita jadi binasa. Karena kadang-kadang strategis daripada iblis mendorong menjatuhkan kita ke dalam bersikap rendah hati. Rupanya bagus, tapi isinya tidak ada buah. Justru ada kekeringan. Usahakanlah untuk menemukan kehendak Tuhan melalui hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil. Justru keselamatan kita tidak akan jadi nyata di dalam hal-hal yang istimewa. Tapi justru keselamatan kita menjadi nyata dan keselamatan kita mulailah daripada hal yang sederhana, hal yang biasa, hal yang kecil. Di dalam Matius pasal 24 ayat ke-40 dan 41, di situ Yesus jelaskan apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Pada akhir zaman, Tuhan akan memanggil pilihannya dia. Tapi mereka siapa? Mereka sedang mengerjakan di ladang. Mereka sedang kerja sehari-harian. Sambil mereka kerjakan dengan setia di dalam ladang sehari-hari, waktu itu diangkatlah oleh Tuhan.
Apa maksudnya? Keselamatan Tuhan itu terjadi dan menjadi nyata di tengah-tengah kehidupan yang sederhana. Jangan pikirkan hal yang tidak patut yang kita pikirkan. Jangan harapkan hal yang tidak patut untuk kita harapkan. Sesuai dengan iman kita, kita harapkan bermimpi dan mengikuti firman Tuhan. Saudara-saudara, lakukanlah apa yang bisa kita lakukan buat hari ini. Jangan cari alasan yang lain. Dengarlah firman Tuhan. Di situ ada kuasa bagimu. Di situ ada pemulihan bagimu. Di situ ada hidup bagimu. Mari kita satu dalam doa. Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini pun Engkau sudah mengingatkan firman-Mu yang hidup melalui Roh Kudus. Tuhan, jangan membiarkan kami, jangan melupakan kami di saat kami tersesat. Engkau kirimkanlah, utuskanlah firman-Mu yang hidup. Biar kami dapat dihiburkan, biar kami dapat dipulihkan, biar kami dapat disembuhkan, biar kami dapat dikuatkan oleh firman Engkau. Hari ini juga kami mau menerima darah dan daging Engkau melalui perjamuan kudus. Engkau sertai kami semua dan memberkati dan sembuhkan kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.